Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Stasiun Maritim Lampung pada Rabu siang memprediksi terjadinya cuaca ekstrim dan gelombang tinggi di sebagian perairan Lampung hingga sepekan mendatang. Selain karena faktor perubahan musim, perkiraan gelombang tinggi hingga 4-6 meter diakibatkan masih tingginya kecepatan angin di wilayah perairan Banten dan bagian barat Lampung. Pihak BMKG mengimbau bagi nelayan tradisional dengan perahu ukuran kecil agar tidak melaut terlalu ke tengah karena beresiko terjadinya kecelakaan. Selain itu, warga di sepanjang pesisir pantai juga diminta waspada akan terjadinya gelombang tinggi dan angin kencang. Terutama kalau untuk nelayan, informasi tinggi gelombang di beberapa wilayah di perairan Lampung ini masih tinggi. Hal ini karena kecepatan angin yang terpantau di perairan selatan Banten dengan perairan di sebelah barat Lampung itu masih sangat kencang. BMKG Maritim Lampung juga memperkirakan terjadinya hujan deras di hampir seluruh wilayah Lampung selama sepekan ke depan. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Para petani di wilayah Desa Sumber Agung, Kecamatan Rawapitu, Tulang Bawang, berharap kebutuhan pupuk pada musim tanam terus tersedia dan tidak sulit mendapatkannya. Sebab ribuan hektar lahan pertanian mereka kini memasuki masa pemupukan. Untuk mendapatkan pupuk, para petani mulai menggunakan sistem elektronik rencana definitif kebutuhan kelompok tani dari Kementerian Pertanian. Mereka berharap dengan sistem itu bisa meminimalisir adanya mafia pupuk yang biasanya mempermainkan harga. Meski stok pupuk masih dirasa aman, petani belum sepenuhnya bisa tenang sampai masa pemupukan selesai. Pasalnya, kebutuhan pupuk pada musim hujan cukup tinggi, mencapai ratusan kilogram per hektarnya. Untuk tahun 2021 ini kami pupuk hingga pemupukan kedua, alhamdulillah hingga saat ini masih kondisi aman ataupun cukup untuk kebutuhan kelompok tani kami. Untuk sini areanya sekitar berapa, Mas? Kalau luas lahan yang di Kampung Sumber Agung ini 1.253 hektar. Meski sudah bersistem elektronik, petani meminta aparat penegak hukum mengawasi distribusi pupuk supaya tidak ada permainan dari para agen pupuk nakal yang menyelewengkan pupuk hingga membuat petani merugi. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD Perubahan Provinsi Lampung tahun 2021 disahkan dalam rapat paripurna di Gedung Dewan Selasa siang. Pendapatan Provinsi Lampung mengalami penurunan, sementara belanja daerah bertambah dari APBD murni 2021. Berdasarkan laporan Badan Anggaran DPRD Lampung, pendapatan Provinsi Lampung sebelumnya sebesar 7,59 triliun rupiah. Kini turun menjadi 7,53 triliun rupiah. Sementara belanja daerah bertambah dari sebelumnya 7,48 triliun rupiah menjadi 7,55 triliun rupiah. Penurunan pendapatan itu menurut Pemprov Lampung tak lepas dari situasi pandemi COVID-19 yang berpengaruh pada perekonomian rakyat dan perlu dilakukan penyesuaian. Belanja daerah sebesar 7.451.941.948,54 rupiah. Pemprov Lampung bersama DPRD Lampung akan melakukan evaluasi aturan adaptasi kebiasaan baru atau AKB di sektor usaha agar pertumbuhan ekonomi bisa membaik meski masa pandemi belum berakhir. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Istirahat di dalam kebun-kebun warga di daerah Lampung Timur. Tim penyidik Polres Lampung Selatan Rabu siang menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan terhadap janda bernama Serly alias Noni Apriani dengan tersangka Rian Saputra. Oke, udah. Lanjut.
Rekonstruksi dilakukan di kamar kos korban di Desa Kedaton, Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan. Rekonstruksi dengan 40 adegan ini memperagakan kronologi pembunuhan korban. Tersangka yang sudah membawa pisau dari rumahnya mendatangi tempat korban dan akan memperkosanya. Korban yang melakukan perlawanan kemudian dibunuh di kamarnya dan mayatnya kemudian diseret ke dapur. Usai membunuh korban, tersangka membawa kabur ponsel dan motor korban dan menemui 2 orang temannya. Untuk menghilangkan jejak, tersangka sempat mengubah warna motor korban yang dicurinya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh tersangka, bahwasanya dari tahapan-tahapan daripada dia melakukan dari rumahnya sampai ke lokasi tersebut, ke lokasi ini itu sudah sesuai dengan apa yang disampaikan oleh tersangka. Berapa adegan Bang yang diperankan? Itu sekitar 40 adegan kurang lebih. Jenazah Sherly ditemukan pedagang sayur keliling kampung pada 16 Agustus 2021 lalu. Mayat korban ditemukan di dapur dan terdapat luka sayatan di bagian lehernya. 3 hari kemudian, polisi menangkap tersangka Rian Saputra di rumahnya di Lampung Timur. Pada kasus ini, tersangka dijerat dengan pasal tentang pembunuhan berencana dan terancam 20 tahun penjara. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Selatan.